Selamat siang, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan indeks data kesetaraan gender. Jadi, kesetaraan gender itu adalah salah satu faktor kunci dalam pembangunan nasional karena berhubungan erat dengan mutu sumber daya manusia, keadilan sosial, serta keberlangsungan pembangunan ekonomi. Ketidakseimbangan antara pria dan wanita dalam aspek kesehatan, pendidikan, partisipasi politik, dan lapangan kerja dapat mempengaruhi pencapaian pembangunan yang menyeluruh. Oleh sebab itu, pengukuran dan pemantauan kesetaraan gender sangat penting sebagai dasar untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pembangunan. Nah, berikut ada data dari IKG dari tahun 2018 sampai 2024. Jadi, eh, nilai IKG berada pada rentang 0 sampai 1, di mana nilai yang lebih kecil menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang lebih baik. Lalu di sini ada statistik deskriptifnya. Berdasarkan statistik deskriptif, pada gambar ini dapat dilihat bahwa nilai rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu 49,24%. Tetapi pada tahun 2019, nilai rata-rata sedikit menurun menjadi 49,21%, atau turun sekitar 0,03% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa setelah mencapai nilai tertinggi pada tahun 2018, data cenderung mengalami penurunan secara bertahap pada tahun menahun. Nah, lalu di sini ada histogramnya. Dari histogram ini kita bisa melihat bahwa nilai IKG sebagian besar berada di antara 0,45 dan 0,55. Data didistribusikan ke arah nilai yang lebih rendah dengan kecenderungan yang relatif normal. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Indonesia umumnya menengah, meskipun ada beberapa provinsi di mana itu sangat-sangat tinggi. Lalu di sini ada box plotnya. Hasil box plot ini menunjukkan bahwa median nilai IKG cenderung menurun setiap tahun. Rentang distribusinya juga terlihat semakin menyempit pada tahun-tahun akhir, menunjukkan bahwa perbedaan nilai IKG antar provinsi telah berkurang. Namun, beberapa anomali dengan IKG rendah atau tinggi masih menunjukkan perbedaan ekstrim di area tertentu. Lalu di bar chart ini, pola sebaran garis indeks ketimpangan gender IKG di Indonesia pada tahun 2024 telah berubah dengan beberapa provinsi menunjukkan nilai IKG yang lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Jadi selanjutnya ada scatter plot yang dimana pola sebaran nilai indeks ketimpangan gender pada tahun 2024 yang berbeda antar provinsi menunjukkan bahwa nilai masing-masing wilayah berbeda. Nah, pola sebaran ini menunjukkan kecenderungan dalam hubungan antara data-datanya. Selanjutnya, untuk line chartnya, nilai IKG rata-rata nasional secara konsisten menurun, terutama setelah tahun 2019. Penurunan ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender secara keseluruhan telah meningkat di Indonesia. Meskipun tren nasional berubah, perbedaan provinsi masih perlu dipertimbangkan saat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya ada heat map-nya. Jadi, IKG adalah variasi signifikan antar provinsi, seperti yang ditunjukkan oleh heat map tersebut. Nilai IKG beberapa provinsi di Pulau Jawa cenderung lebih rendah dibandingkan provinsi di Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, dan Papua Pegunungan. Selain itu, sebagian besar provinsi cenderung menurun pada periode akhir pengamatan, terutama setelah tahun 2021. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji normalitas, yaitu normality test Shapiro-Wilk. Nah, jadi dari rumusan hipotesisnya, kalau untuk hipotesis nol, data berdistribusi normal, sedangkan hipotesis hipotesis 1, data tidak berdistribusi normal. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujiannya itu diperoleh nilai statistik uji sebesar 0,81 dengan p-value 0. Nah, karena nilai p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05, maka eh, hipotesis 0 ditolak. Yang demikian dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Dan untuk gambarnya seperti yang ada di samping ini. Kemudian, karena datanya tidak berdistribusi normal, maka kita akan melakukan transformasi data ke log 10.
Nah, jadi didapat bahwa hasil startnya itu 0,70 dan P-nya 0. Nah, karena itu datanya itu menolak H0 dan menerima H1 di mana data tidak berdistribusi normal. Dan untuk datanya bisa dilihat di gambar yang di tengah ini dan juga ada gambar grafiknya. Selanjutnya transformasi data ke paket 2. Jadi yang hasil yang didapat, yang pertama statnya 0,90 dan Pi-nya 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita menolak H0 lagi dan menerima H1 dan disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Seperti pada untuk datanya ada di tengah ini dan untuk gambar grafiknya ada di kanan ini. Oke, selanjutnya di sini ada transformasi data ke akar 2. Yang pertama itu ada stat dia itu sama dengan 0,76, P-nya itu sama dengan 0,00. Di sini dihasilkan bahwa menolak H0 dan menerima H1 data tidak berdistribusi normal dan di sini ditampilkan hasilnya dan berupa grafiknya. Selanjutnya di sini ada transformasi eksponensial. Di awalnya itu ada min stat sama dengan 0,85 dan P-nya itu sama dengan 0,00. Di sini mendapatkan menolak H0 dan menerima H1. Data tidak berdistribusi normal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh bentuk transformasi tidak berhasil membuat data berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis lanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan metode statistik yang tidak terlalu bergantung pada asumsi, normalitas atau menggunakan pendekatan deskriptif dan non-parametrik. Selanjutnya ada goodness of fit test. Yang pertama itu ada rumusan hipotesisnya. H0 tidak terdapat perbedaan antara distribusi data tahun 2019 dengan nilai harapan yang diasumsikan sama untuk seluruh provinsi. Selanjutnya ada H1-nya terdapat perbedaan antara distribusi data tahun 2019 dengan nilai harapan yang diasumsikan sama untuk seluruh provinsi. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai chi-square hitungan sebesar 0,613 dengan p-value sama dengan 1000. Sementara itu, nilai chi-square tabel pada taraf signifikansi sebesar 5% adalah 5,991. Karena nilai chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, dan p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data tahun 2019 tidak berbeda secara signifikan dengan nilai harapan yang diasumsikan sama antar provinsi. Dengan kata lain, data tahun 2019 memiliki pola distribusi yang relatif seragam. Selanjutnya, di sini ada uji independensi atau kebebasan. Rumusan hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan distribusi data penduduk miskin antar provinsi pada tahun 2019. Sedangkan pada H1 terdapat perbedaan distribusi data penduduk miskin antar provinsi pada tahun 2019. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai chi-square hitung sebesar 38.000 dengan p-value sebesar 0,424. Nilai chi-square tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 52,192. Nilai frekuensi harapan yang digunakan dalam pengujian adalah sebesar 0,421 dan 0,57. Karena nilai chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel dan p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan distribusi data penduduk miskin antar provinsi pada tahun 2019. Dengan demikian, distribusi penduduk miskin dapat dikatakan relatif seragam antar wilayahnya. Selanjutnya di sini ada one way ANOVA, rumusan
hipotesisnya itu H0, tidak terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Selanjutnya ada H1-nya, itu terdapat paling sedikit satu kelompok dengan rata-rata yang berbeda. Berdasarkan hasil pengujian one-way ANOVA, diperoleh nilai statistik sebagai berikut. Derajat kebebasan perlakuan atau DF itu sama dengan 0, nilai F terhitung sama dengan 2,20267, nilai p-value sama dengan 0,04, dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari A, oleh karena itu H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok yang dianalisis. Hasil ini mengindikasikan bahwa faktor yang diuji dalam one-way ANOVA memiliki pengaruh terhadap variasi nilai variabel penelitian. Dengan kata lain, perbedaan kelompok menyebabkan perbedaan nilai rata-rata secara statistik. Selanjutnya ada two-way ANOVA. Rumusan hipotesisnya, yang pertama, hipotesis pengaruh faktor A atau main effect A. Hipotesis H01, tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai indikator antar wilayah atau provinsi. Sedangkan yang H11 terdapat perbedaan rata-rata nilai indikator antar wilayah provinsi. Yang B, hipotesis pengaruh faktor B atau main effect B, H02, tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai indikator antar tahun pengamatan. Sedangkan H12, terdapat perbedaan rata-rata nilai indikator antar tahun pengamatan. Dan yang terakhir, yang C, hipotesis interaksi faktor A dan faktor B, H03, tidak terdapat interaksi antara faktor wilayah atau provinsi dan faktor tahun terhadap nilai indikator. Sedangkan H13 terdapat interaksi antara faktor wilayah atau provinsi dan faktor tahun terhadap wilayah indikator. Selanjutnya ada two-way ANOVA. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan two-way ANOVA, diperoleh ringkasan statistik uji sebagai berikut. Yang pertama, faktor perlakuan atau treatment. Terdapat derajat bebas sama dengan 0, nilai statistik uji F hitung kurang lebih 0. Faktor blok ada derajat bebas DF sama dengan 37, nilai statistik uji F hitung lebih kecil dari 1. Hasil two-way ANOVA menunjukkan bahwa baik faktor pelakuan maupun faktor blok tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variasi nilai variabel penelitian. Dengan demikian, perbedaan nilai yang muncul dalam data lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain di luar kedua faktor yang dianalisis dalam model ini. Oke, next ke korelasi. Nah, matriks ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif dengan nilai koefisien yang relatif tinggi di antara nilai-nilai dari berbagai tahun. Ini menunjukkan bahwa perubahan nilai pada suatu tahun cenderung diikuti oleh perubahan nilai pada tahun berikutnya, yang menunjukkan adanya pola data yang konsisten di antara periode. Hasilnya menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara tahun yang mendukung analisis regresi sebelumnya. Korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa data terkait erat sehingga penggunaan metode regresi dianggap relevan untuk periode yang diteliti. Lanjut ke regresi, yang pertama slope B-nya sama dengan yang sekian, terus intercept atau A-nya itu sekian, sedang mean absolute error, mean square error atau ASE, dan ada R2 mean score-nya sama dengan sekian. Nah, jadi dari hubungan linear positif antara kedua variabel ditunjukkan oleh titik data yang mengikuti garis regresi seperti yang ditunjukkan oleh visualisasi tersebut. Selain itu, jarak sebaran data dari garis regresi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dalam menunjukkan pola data. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Nah, slope B-nya sekian, intercept A-nya sekian, dan R2 score-nya sekian. Nah, dari hasil analisisnya menunjukkan
hubungan linear positif antara variabel independen dan variabel dependen itu tuh nilai koefisien regresi swabnya sebesar 1,0134 dan nilai interceptnya sebesar 0,0200 yang menunjukkan bahwa model regresi dapat menjelaskan sekitar 94,98% variasi data. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik untuk menunjukkan hubungan interaksi. Kesimpulannya, dari IKG ini menunjukkan tren penurunan yang menandakan peningkatan kesetaraan gender secara nasional. Namun, perbedaan nilai IKG antar provinsi masih cukup signifikan, terutama antara wilayah Pulau Jawa dan Indonesia Timur. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa faktor wilayah berpengaruh terhadap variasi IKG, sedangkan faktor tahun tidak berpengaruh signifikan. Nah, analisis korelasi dan regresi juga menunjukkan hubungan yang kuat dan konsisten antara IKG dari tahun ke tahun. Oke, sekian dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.